Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi ya dengan Ibu Nurul Hayati. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tema 4 subtema 4. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zuriyati sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mari kita mulai belajar ya anak-anak. Kita akan belajar pada kali ini yaitu belajar tentang tema 4 subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Lingkup pembahasan di tema 4.4 ini adalah ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, juga ada SPDB. Yang pertama kita akan belajar tentang mata pelajaran PKN. Coba kalian perhatikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita adalah warga negara Indonesia. Kita lahir dan tinggal di Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia dan tinggal di Indonesia, maka kita adalah warga negara Indonesia. Negara Indonesia ini negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan keindahannya, akan kaya sekali nak. Coba kalian pernah pergi ke pantai, ya, bagaimana indahnya pantai, ya, akan sangat kaya sekali ini negara Indonesia dengan sumber daya alam dan keindahannya. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya selalulah bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dikarunia dengan negara yang indah ini. Kita dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang banyak. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, yang telah menciptakan alam semesta ini untuk kita semua. Hak sebagai warga negara, ya. Apa saja sih hak sebagai warga negara? Yang pertama, hak untuk mendapatkan kesehatan. Kita sebagai warga negara berhak sekali mendapatkan kesehatan, ya. Hak kedua, hak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak, ya. Kita juga berhak mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kita berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Kalau kita salah, kita harus dihukum. Tapi kalau kita benar, kita harus kita juga harus mempertahankan kebenaran kita, ya. Seperti itu. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya, hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi seni dan budaya. Inilah macam-macam hak kita sebagai warga negara. Ada hak mendapatkan kesehatan, hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kepastian hukum atau perlindungan hukum yang adil, hak untuk kelangsungan hidup. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan juga hak mendapatkan pendidikan. Itulah hak kita sebagai warga negara. Kalau kita sudah mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Adapun kewajiban kita sebagai warga negara, anak-anak, yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kita harus wajib mentaati. Kalau kita tadi berhak mendapatkan hukum yang adil, kita juga harus mentaati hukum yang dan pemerintahan, ya. Seperti itu. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kita juga wajib anak-anak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ya. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kita harus wajib
wajib menghormati manusia yang lain, Nak ya. Yang berikutnya, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini hampir sama dengan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jika kita wajib ikut mempertahankan dan keamanan negara, kita ambil yang kecil aja. Kita wajib menjaga keamanan lingkungan di rumah, menjaga keamanan lingkungan di sekitar. Nah, di sini juga kita harus menjaga keamanan negara. Yang berikutnya, wajib ikut menjaga kebersihan di mana saja. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Yang terakhir, wajib ikut menjaga fasilitas umum, entah itu misalkan halte, misalkan telepon umum, masih banyak lagi tempat-tempat umum. Inilah kewajiban sebagai warga negara. Masih banyak lagi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kalian bisa mencari informasi di buku, di internet ya, bisa baca-baca di buku dan juga lihat di internet ya. Itulah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Di tema subtema 1, 4.1, 4.2 dan 4.3 kalian tetap masih belajar tentang kalimat saran. Memang KD kita untuk bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Kalian sudah tahu apa sih kalimat saran? Kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat. Contoh kalimat saran menggunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Jadi kalimat saran itu biasanya ada kata-kata ini, Nak, sebaiknya dan seharusnya. Ibu punya contoh kalimat saran untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini ada suatu masalah, bagaimana kalian membuat kalimat saran terhadap permasalahan tersebut. Lihat, Nah, di sini ada tumpukan sampah di pinggir jalan. Permasalahan yang tampak pada gambar ini adalah 1. Tumpukan sampah yang menggunung. 2. Sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Ketiga, banyak orang membuang sampah di pinggir jalan. Ini permasalahan yang tampak pada gambar ini, Nak. Nah, bagaimana kalimat sarannya terhadap permasalahan di atas? Ya, yang pertama, seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Permasalahan tadi tumpukan sampah yang menggunung, sampah yang berserakan di sepanjang jalan, banyak orang membuang sampah di pinggir jalan. Ini permasalahannya. Nah, kalimat sarannya apa? 1. Bisa yang ini contoh loh ya, Nak ya. Kamu bisa buat yang lain ya. Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Jadi kalau bisa kita kurangi sampah-sampah plastiknya, yang memang sampah plastik ini hancurnya sangat sulit, bahkan membutuhkan puluhan tahun sampah plastik ini tidak bisa sulit hancurnya, atau bahkan ada yang beberapa yang tidak bisa hancur ya. Yang ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Jadi daur ulang menggunakan barang-barang bekas, salah satunya mungkin sampah plastik, botol-botol bekas ya, seperti itu. Inilah contoh kalimat saran untuk menyelesaikan suatu masalah. Lihat, Nah, ada kata seharusnya, ini jangan lupa. Biasanya kalimat saran ada kata seharusnya dan sebaiknya. Ya, itu bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Berikutnya matematika, yaitu tentang membuat kemungkinan dalam perkalian. Ini sudah disampaikan di tema 4 subtema 3. Jadi buku hanya mengulangi saja, sama dengan perjumlahan dan pengurangan angka kemungkinan perkalian berapa yang menghasilkan angka 40. Ini bisa 8 kali 5, bisa 10 kali 4, bisa 5 kali 8, bisa 2 kali 20. Ini kemungkinan yang bisa menghasilkan 40. Sekarang kita contoh membuat kemungkinan dalam pembagian ya. Sama caranya, Nak, dengan penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Di sini cuma dalam pembagian ya. Berapa kemungkinan operasi bilangannya yang hasil pembaginya, yang hasil dari pembagian tersebut adalah 200. Bisa 400 dibagi 2, bisa 600 dibagi 3, 800 dibagi 4, 100 dibagi 5, atau 1200 dibagi 6. Pokoknya yang bisa menghasilkan angka
200 ya. Ini sudah sama caranya. Nah, sama caranya dengan kemungkinan penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian, cuma di sini dalam bentuk pembagian. Ya, itu membuat kemungkinan dalam pembagian ya nak ya. Jadi intinya kalian harus sering berlatih kalau matematika, karena kalau matematika ini kalian sering berlatih, insya Allah nanti kalian akan terlatih dan dapat mengerjakan dengan mudah ya. Jangan bosan-bosan ya nak untuk berlatih ataupun membaca, terutama di matematika ini ya. Berikutnya yaitu kita akan belajar tentang membuat kreasi dari bahan kertas, yaitu membuat topi dari kertas koran. Ini salah satu contoh saja. Tadi di bahasa Indonesia yaitu ada salah satu kalimat saran, yaitu dengan membuat kreasi ataupun keterampilan dari barang-barang bekas. Nah, di sini kita bisa melakukan keterampilan tersebut dan membuat kreasi dari bahan kertas. Yang Ibu contohkan ini, kita membuat kreasi dari bahan bekas yaitu koran. Kalian tahu koran nak? Nah, koran ini daripada dibuang begitu saja, tidak dipakai begitu saja, kita bisa membuat kreasi dari kertas koran ini. Banyak sekali macamnya, bisa dibuat dengan bunga, bisa dibuat topi ya, seperti ini yang akan Ibu contohkan, yaitu membuat kreasi dari bahan bekas atau membuat topi dari kertas koran ya. Ini langkah-langkah membuat topi dari kertas koran. Coba kalian lihat ini caranya. Yang pertama kertas korannya kertas korannya dibuat ini ya. Ini lihat langkah-langkahnya. Ini langkah yang pertama. Siapkan satu lembar kertas permukaan yang rata. Jadi permukaan yang rata. Nah, kalau yang lubang ataupun yang tidak rata tidak bisa kita gunakan. Kita cari kertas yang permukaannya rata yang biar nanti hasilnya bagus. Yang kedua, guntinglah kertas karton. Ini karena kertas karton bisa juga kertas koran, menjadi bentuk persegi sama sisi. Lipat kertas secara diagonal ya, lipat kertas secara diagonal ini agar ujung kertas bertemu di tengah, agar bisa tertutup semua. Nanti hasilnya seperti ini nak ya. Lipat bagian bawah kertas pas di bagian tengah ya, bentuknya akan seperti ini. Lipat sedikit ujung atas ke kiri dan ke kanan untuk tanduk topi. Ini yang namanya tanduk topi ya nak ya. Yang keenam, lipat kertas bagian bawah ke atas sesuai garis putus-putus. Ini ada garis putus-putus sesuai dari garis putus-putus ini nak. Ya. Berikutnya, lipat kertas di bawah ke atas, selipkan ke dalam lipatan, diselipkan ke dalam lipatan ya, diselipkan ke dalam lipatan. Nah, akhirnya nanti membentuk seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Mungkin kalian tahu cara membuat topi dari kertas koran tidak seperti ini. Caranya lain boleh. Ya, nanti kalau suatu saat ada tugas membuat kreasi dari bahan kertas, kalian boleh contoh yang cara seperti ini, boleh pakai cara yang lain. Yang penting bisa membuat topi dari kertas koran. Bentuknya bermacam-macam ya nak ya. Jadi di sini membuat kreasi dari bahan bekas itu bisa dari kertas koran, bisa dari limbah plastik ya, botol-botol minuman aqua ataupun minuman air mineral bisa kamu pakai, banyak sekali kegunaannya nak ya. Nah, inilah materi yang Ibu berikan kali ini. Ibu berikan kesimpulan. Yang pertama tadi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Haknya tadi sudah saya berikan, ada beberapa yang hakmu sebagai warga negara. Yang berikutnya kewajiban kamu sebagai warga negara ya. Yang kedua tadi tentang kalimat saran. Bagaimana kita membuat kalimat saran terhadap suatu permasalahan yang ada. Kebetulan tadi permasalahannya adalah banyaknya sampah yang menumpuk di pinggir jalan ya. Yang ketiga tadi tentang kalimat matematika, yaitu tentang membuat kemungkinan dalam pembagian ya nak ya. Yang berikutnya adalah membuat kreasi dari bahan kertas, yaitu membuat topi dari kertas ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan.
untuk lebih dalam lagi materi, kalian bisa membaca buku Platinum, buku BSE, dan bisa juga kalian mencari di internet ya. Mungkin itu dari Ibu. Tetap anak-anak jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan selalu lakukan pembiasaan paginya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.